Rokan Hilir, wilayah kabupaten yang dibentuk pada tahun 1999 ini didominasi dataran rendah. Sesuai dengan kondisi alam, salah satu tanaman perkebunan yang cukup potensial di sini adalah kelapa sawit. Sekarang saya bersama petani sawit Rokan Hilir Provinsi Riau akan panen sawit. Tapi yang menarik di sini justru bukan panennya, melainkan cara mengangkut hasil panennya. Kira-kira seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Luas areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hilir hampir mencapai 300.000 hektar dan mampu menampung lebih dari 60.000 pekerja. Acong dan teman-temannya sudah puluhan tahun bekerja di kebun ini. Seminggu 2 kali, mereka panen setiap janjang atau tandan sawit matang dengan alat yang mereka buat sendiri. Karena saya mau ngambil buah sawitnya menggunakan dodos. Dodos itu alat untuk motongnya. Ada teknik tersendiri, jadi si bagian ujung pisaunya itu harus dimiringkan supaya lebih mudah untuk memotongnya. Kali hantam. Dah, aman Bang? Oke. Kita bawa ya. Untuk sampai ke pengepul, bahan dasar berbagai produk ini melewati perjalanan yang cukup panjang. Dari kebun, sawit diangkut dengan gerobak dorong sampai ke pinggiran kanal. Sistem drainase perkebunan sawit pada lahan gambut bukan hanya mengatur kelebihan dan kekurangan air. Kanal ini sekaligus menjadi jalur transportasi warga untuk mengangkut hasil kebun. Jadi memang cara ini dilakukan karena kalau lewat jalan biasa, mobil bisa ambles karena ini adalah tanah gambut. Dengan memanfaatkan drum plastik bekas yang sudah dimodifikasi, para petani bisa memangkas waktu tempuh dengan daya angkut yang lebih banyak. Panjangnya drum ini kurang lebih 45 meter dan ada 44 drum. Dari ujung ke ujung penuh terisi. Dan ini beratnya bisa mencapai 2 ton. Setiap drum mampu menampung hingga puluhan janjang yang ditumpuk seimbang dalam setiap rangkaian. Sekarang, ribuan kilogram buah sawit ini siap memulai perjalanan panjang hingga ke pengepul. Karena ini tidak menggunakan sampan atau mesin, makanya harus ditarik manual. Dan di drum bagian depan harus ada yang mengarahkan supaya tidak ketabrak ke kanan atau ke kiri. Alat angkut ini cukup efektif melewati parit yang sempit sekalipun. Dilihat dari atas, warna biru drum dan kilapan warna buah sawit nampak kontras di antara air gambut yang coklat kehitaman. Pokoknya ini berjalan lurus terus mengikuti kanal. Nanti kalau misalnya tiba-tiba ada jembatan, mau nggak mau kita harus bongkar pasang lagi. Di ujung kanal yang buntu, muatan harus diturunkan sementara sebelum kembali meneruskan perjalanan. Setelah dilansir kira-kira dengan jarak 1 km, sekarang sawit-sawit ini diturunkan dan nanti habis ini akan diangkut kembali dan dibawa ke pengepul. Waktu seharian tidaklah cukup membawa sawit-sawit ini sampai ke tujuan pertama.
panen sawit di sini mulai dari mendodos, mengangkut hingga dilangsirkan sampai ke titik pengepul memang membutuhkan waktu yang panjang sekali. Jadi dari pagi sampai sore. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Menjelang sore hari, kanal semakin ramai oleh lalu lalang rangkaian drum yang mengangkut hasil pertanian dan berbagai jenis barang lainnya. Udang tentu sudah tidak asing di lidah kita. Rasanya yang gurih dan enak merupakan alasan biota berkulit keras ini menjadi primadona budidaya. Salah satu udang yang terus dikembangkan oleh para petani adalah jenis udang faname. Karena udang jenis ini lebih cepat tumbuh dan tahan terhadap resiko penyakit. Jadi sekarang saya sedang mengikuti proses panen udang faname. Karena memang satu kolam ini ada banyak sekali udang. Nah ini nih proses pengurangan. Karena di satu kolam ini terlalu banyak, namanya adalah parsial. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di daerah Mundam, Kecamatan Medang Kampai, Dumai, Provinsi Riau, kebanyakan petani mengembangkan budidaya udang dalam kolam terpal. Meski perawatannya lebih mahal dibandingkan kolam tanah, tambak terpal merupakan pilihan yang tepat mengingat ketinggian daratan yang hampir sejajar dengan permukaan laut, sehingga dapat meminimalkan risiko terkena pasang surut air laut. Oke, jadi sebelum dipanen harus diberi umpan terlebih dahulu supaya udang-udangnya itu ngumpul. Ketika dijaring akan lebih mudah dan lebih banyak mendapatkannya nanti. Nih sebelah sini belum. Ayo Pak, boleh Pak. Wah, oke. Saking padat dan pesat pertumbuhannya, dalam sekali jaring puluhan kilogram udang berhasil diangkat. 15 kilo ini pasti berat. Panen parsial dilakukan selain untuk mengurangi populasi kolam, juga untuk memenuhi permintaan pasar sebelum panen raya digelar. Oh, lumayan juga ini berat. Rata-rata, biota bertubuh bungkuk yang dipanen berukuran di atas 15 cm. Oke, udah. Oke, ini berarti udah bisa ditimbang. Yuk lanjut timbang. Sebelum dijual, salah satu tahapan dalam panen udang adalah proses sortir. Karena harga udang di pasaran ditentukan oleh ukurannya. 12. Ini sebenarnya nggak boleh diganggu lagi ngitung gini. Karena proses sampling itu sangat penting untuk menentukan harga. Karena beda sedikit aja itu harganya juga nanti beda. Di bagian lain area tambak, cara panen tidak lagi dengan cara dijaring. Setelah air kolam surut, saya bersama petani langsung masuk ke dalam kolam. Ini nih, karena airnya udah mulai surut, jadi udah bisa ditarik. Semoga dapat udangnya lebih banyak lagi. Oke. Model panen seperti ini dilakukan karena kolam akan dikosongkan dan dibersihkan. Gitu. Kaki sambil menginjak jaring supaya ini udangnya tidak lari kemana-mana. Budidaya dengan kolam terpal, kebersihan serta salinitas air harus dijaga keseimbangannya. Dalam periode tertentu, kolam akan dikosongkan dan diisi kembali dengan benih yang baru. Udang-udang yang dipanen ini sudah banyak, sudah cukup, dan habis ini saya mau menikmati gimana sih rasa udang kalau fresh langsung dimakan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tidak jauh dari areal tambak, kami menutup panen hari ini dengan acara masak bersama. Udangnya sudah siap untuk dibakar karena habis ini mau dijadikan udang bakar sambal nanas. Udang faname sangat disukai karena rasa dan dagingnya yang empuk. Kita bisa menikmati kelezatannya meski dengan cara masak yang sederhana. Ini udangnya di depan saya sudah matang semua. Ya Ibu, kita makan rame-rame semuanya ya. Ya, dibagi-bagi. Mengolah udang tanpa minyak merupakan cara mudah dan tepat untuk menjaga kadar kolesterolnya tetap rendah. Di
berpadu dengan sambal nanas, makan siang kami kali ini semakin lengkap dengan semilir angin laut yang bertiup. Ini yang kurang cuma satu, Pak. Bu, apa kira-kira? Nasi. Ya nggak, Bu? Nggak salah ya? Tapi ini juga udah kenyang kan? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Provinsi Riau merupakan tanah budaya. Adat Melayu melekat dalam setiap denyut keseharian masyarakatnya. Di salah satu sudut kota Dumai, riuh penonton meramaikan suasana pantai. Mereka bersorak mendukung jagoannya yang sedang beradu cepat di atas air. Sekarang saya sudah berada di Pantai Pesona bersama masyarakat Mundam akan memainkan permainan tradisional yang masih ada sampai sekarang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jong Katil adalah sampan kecil dengan penyeimbang yang diberi layar. Sebuah permainan tradisional yang lahir dari masyarakat Melayu pesisir. Untuk bisa melaju, Jong Katil hanya mengandalkan tiupan angin. Dan ini sudah terlihat anginnya dari layo. Layonya sudah menggembung. Nih terlihat kalau ada anginnya nih. Nah berarti sudah bisa untuk jalan melaju ke sana. Nama Jong Katil diambil dari gabungan seluruh elemen yang ada di perahu. Jadi untuk bermain jong layo ini, ada ininya nih, alat bantu setirnya. Namanya adalah patil. Namanya patil sebagai setir dan juga penyeimbang. Bang, sudah siap semuanya? Hiburan rakyat ini biasa digelar selain untuk mengisi waktu luang, juga menjadi ajang latihan sebelum mengikuti perlombaan yang rutin diselenggarakan. Waduh, tertabrak kapal yang lain jadi jatuh. Layo atau layar Jong Katil dipilih dari kain tipis dan anti air, sehingga ketika perahu terbalik, layar dengan mudah dipasang kembali dan siap untuk berlayar. Oke, akhirnya nih kapal kita udah bangun lagi. Jadi 1, 2, 3, go! Kepiawaian pemilik sangat menentukan kemenangan karena kecepatan perahu tidak hanya ditentukan oleh kuatnya tiupan angin, tapi juga dipengaruhi oleh model dan rancang bangun perahu. Oke, let's go! Bermain Jong Katil bagi saya cukup melelahkan karena harus berjalan bolak-balik dari titik finish ke titik start. Kenapa dari tadi bisa juara 1 terus? Jong ini masing-masing tuh punya rahasia tersendiri pada rakitan tali ini. Oh gitu. Ya, settingan itu. Ada rahasianya dari Jong Layo. Mungkin ada tali-tali yang mungkin ditarik ya, Bang? Iya, tarik-tarik itu. Enggak, ditarik dari situ. Enggak. Biar cepat lajunya. Oh enggak ya. Oke, keren banget, Bang. Tidak jauh dari bibir pantai, petualangan saya juga disambut dengan atraksi gasing. Sambil diiringi tabuhan kompang atau rebana, terasa begitu meriah. Gasing merupakan salah satu permainan tradisional yang masih dilakukan juga oleh masyarakat Mundam sampai sekarang.
kali saya mencoba permainan raket ini, namun lagi-lagi gasing saya tidak mampu berputar. Dari tadi saya penasaran pengen bisa muterin tapi ternyata sulit sekali. Harus terbiasa. Di Nusantara, bentuk serta bahan gasing sangat beragam. Namun, ciri umum dari permainan ini adalah berputar pada porosnya, serta memiliki satu titik keseimbangan. Sehingga tidak heran, alat permainan mirip buah bangkuang ini mampu berputar cukup lama.